merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Simpakanan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Septi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu? Iya Ibu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Ibu yang itu ada dua. Yang pertama, siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan, teks dialog, offering help atau service. Terus yang kedua, siswa juga dapat menyusun teks dialog, offering help dan service secara lisan dan tulis, baik pendek dan sederhana. Jadi ada dua ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai Bu Septi, saya memiliki dua area pengembangan. Yang pertama yaitu dari segi kognitifnya, yaitu kemampuannya, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa secara jelas dan mudah dipahami, menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang kedua, Bu Septi, saya akan mengembangkan kemampuan siswa dalam segi psikomotorik, yaitu mereka mampu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa dengan keberagaman kemampuan dan kebutuhan. Baik, jadi ada dua juga area pengembangan yang ingin dicapai gitu ya Bu ya. Berikutnya bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan? Kemudian modul pembelajarannya seperti apa kira-kira? Kalau untuk saya sendiri Bu Septi, ada strategi yang ingin saya persiapkan untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai, yaitu yang pertama menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu PSE. Terus yang kedua saya ingin menggunakan model pembelajaran scientific approach dengan menggunakan 4C, dengan menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Baru yang terakhir, yang ketiga, saya menggunakan media pembelajaran yang menggunakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, terus ada handout, terus modul ajar, PPT, dan laptop. Demikian Bu Septi. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, berikut pertanyaannya adalah bagaimana dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Saya akan menghadirkan pembelajaran tersebut di hari Sabtu, yaitu di kelas 12 MIPA 2, jam pelajaran kedua dan ketiga. Karena untuk jam pertama di SMA Negeri 1 Simpakanan sendiri itu ada kegiatan yaitu senam pagi bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, saya ucapkan. Baiklah, demikianlah video dari pra-observasi yang saya lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu. Oke Dewi, siapa? Siap semua berdiri. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar bahasa Inggris masuk pada materi pertama yaitu offering help and service. Ya. Kalian baru masuk di kelas 3 dan ini adalah pembelajaran pertama offering help and service. Apa itu pembelajaran offering help and service? Itu merupakan pembelajaran tentang menawarkan jasa atau pertolongan. Baik, coba perhatikan video berikut ini. Oke, kita perhatikan video yang berikut ini ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk memperhatikan video ini. Makanya So, langsung saja yuk. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang expression of offering help. Sahabat Inggrispedia, agar sahabat dapat memahami expression of offering help ini dengan baik, kita akan membagi materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari offering help. Yang kedua, social function. Yang ketiga adalah expression atau ungkapan yang digunakan dalam offering help. Pertama, kita akan mencari tahu pengertian dari expression of offering help. Offer means to give something to someone. Offer berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain. Sementara offering help is an expression that is used to give something to help someone, atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari offering help atau kalimat bantuan. Sekarang kita akan melihat contoh dari kalimat bantuan. Contoh yang pertama, can I help you? Contoh kedua, let me help you. Contoh ketiga, do you want some help? Selanjutnya, tujuan atau fungsi sosial dari mempelajari ungkapan ini adalah to offer assistance for people who are in need, untuk menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sahabat Inggrispedia, itu adalah pengertian contoh beserta fungsi sosial dari expression of offering help. Selanjutnya, kita akan mempelajari susunan kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan kalimat bantuan. Sahabat Inggrispedia, di bagian ini kita akan mempelajari ungkapan yang digunakan dalam offering help. Offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan. Berikut ini adalah contoh ungkapannya. Yang pertama, menggunakan may I. May I berarti bolehkah saya. Ungkapan ini digunakan untuk situasi formal, seperti kepada orang tua, guru, atau siapapun yang kita hormati. May I harus digunakan bersama kata kecil bentuk pertama ya. Berikut contohnya. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Selanjutnya, ungkapan yang kedua menggunakan shall I, yang berarti izinkan saya. Kata shall I digunakan untuk situasi formal dan harus menggunakan kata kecil bentuk pertama setelah kata shall I. Berikut ini adalah contohnya. Shall I help you with your work? Haruskah saya membantumu dengan pekerjaanmu? Kemudian, ungkapan yang ketiga adalah would you like me to? Apakah kamu ingin aku? Kalimat ini digunakan untuk situasi formal. Ingat, harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah would you like me to bring your bag? Apakah kamu ingin saya membawakan tasmu? Ungkapan selanjutnya bisa menggunakan can I, yang berarti bisakah saya. Ungkapan ini digunakan untuk situasi informal.
tidak resmi seperti berbicara dengan teman sebaya, dan yang lain-lain. Contoh kalimatnya adalah, Can I help you? Bisakah saya membantumu? Ungkapan selanjutnya yang bisa digunakan pada situasi informal adalah Do you want me to? Yang berarti apakah kamu ingin? Contohnya adalah Do you want me to call your mother? Apakah kamu ingin saya menelpon ibumu? Ungkapan yang terakhir adalah let me yang berarti izinkan saya. Kalimat ini digunakan pada situasi informal. Contohnya adalah let me help you guys. Dan sahabat harus ingat bahwa ungkapan di atas harus digunakan bersama kata kerja kunci pertama atau kata kerja asli. Selanjutnya, ungkapan yang tidak kalah penting yang harus kita pelajari dalam offering help adalah how to give. Terbaru dari ini Spanish. You look very depressed, Tom. Is there something I can do for you? I'm always very bad in English. I always get a low score in my class. Would you like for me to help you? That's very nice of you. Dalam kehidupan sehari-hari, kita saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong-menolong, dan saling memberikan bantuan. Dalam bahasa Inggris, ungkapan ini disebut sebagai offering help akan menjadi topik bahasa kita pada video kali ini. So, langsung. Oke, sampai situ perhatikan. Ibu silakan semuanya ibu tampilkan video. Tapi dari situ kita tangkap bahwasanya satu, kita dalam hidup membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Kita membutuhkan pertolongan orang lain, dan satu lagi kita juga bisa menawarkan bantuan atau pertolongan pada orang lain. Dalam bahasa Inggris ini namanya offering help or service. Paham sampai di situ? Setelah tadi melihat video, sekarang kita menerapkan PSE terlebih dahulu. Apa itu? Pembelajaran sosial emosional, yang mana kita fokuskan dulu mindfulness pemikiran kita dalam pembelajaran ini. Oke, sekarang caranya gimana, Bu? Coba ambil nafas, itu kan kakinya. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ambil lagi nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Sekali lagi, ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Lihat kanan, ada apa? Ada apa? Ada maca? Ada hati, pandangannya masih ke maca. Bukan buat. Coba lihat ke kiri, ada apa? Kiri Bu ya. Kiri ada apa? Oke, ya. Kita balik lagi fokus ke pembelajaran kali ini, ya. Sebelumnya kita juga udah buat kesepakatan kelas, ya kan? Waktu pas sebelum ibu masuk, kita laksanakan aja kesepakatan kelas yang sebelumnya, ya kan? Yang pertama itu menghormati kawan, menghormati ibu, ya kan? Masih ingat kan kesepakatan kelas sebelumnya kan? Apa mau kita pakai kesepakatan kelas sebelumnya atau sekarang atau buat kesepakatan baru? Sebelumnya, Bu. Oke, sebelumnya berarti ya. Sebelum mulai pembelajaran kembali untuk fokus kembali, tadi sudah kita lihat video walau sebentar, sudah ambil PSE dengan menghirup nafas dan untuk fokus. Sekarang kita ke fokus. Oke, hari ini kita belajar mengenai offering help
berkenalan dengan teman-temannya. Mana yang tidak tahu boleh ditanyakan. Oke, mana SKPD tadi yang Ibu jelaskan? Coba dipelajari dan dikerjakan berkelompok. Jika telah selesai, mari kita akan menyalurkan ke depan atau boleh duduk di tempat masing-masing. Paham? Oke, mulai dari sekarang. Dan untuk kelompok ini menentukan skill yang mana kalian duduk dalam waktu dialog atau mungkin lalu menerima respon sama evaluasi. Jadi di situ sesuai cek bisa dipelajari. Oke, paham kan? Oke, selanjutnya kita punya masing-masing kerja kelompok. Siapa yang mau atau bersedia kelompoknya maju ke depan untuk membacakan dialog. Kita baca aja dialog offering help and service. Ayo, siapa yang mau? Oke, silakan nomor 1 yang mewakili maju ke depan. Ditanya siapa? Oke, silakan. Oke, anak ibu semua, perhatikan ini contoh dari dialog operasional dan servis yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk membawakan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdiri kami di sini ingin membacakan 3 contoh dari operasional atau servis. Contoh yang pertama, ini ada Susan dan Lisandra. Susan, excuse me, ma'am, would you like Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Saya dari 3 contoh yang dibacakan tadi, tinggal mana saja bagiannya yang offering help sama apa yang tadi resepsi helpnya. Ada di dekat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk memperhatikan video ini. Makanya So, langsung saja yuk. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang expression of offering help. Sahabat English Pedia,
Agar sahabat dapat memahami expression of offering help ini dengan baik, kita akan membagi materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari offering help. Yang kedua, social function. Yang ketiga adalah expression atau ungkapan yang digunakan dalam offering help. Pertama, kita akan mencari tahu pengertian dari expression of offering help. Offer means to give something to someone. Offer berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain. Sementara offering help is an expression that is used to give something to help someone, atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari offering help atau kalimat bantuan. Sekarang kita akan melihat contoh dari kalimat bantuan. Contoh yang pertama, can I help you? Contoh kedua, let me help you. Contoh ketiga, do you want some help? Selanjutnya, tujuan atau fungsi sosial dari mempelajari ungkapan ini adalah to offer assistance for people who are in need, untuk menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sahabat ini sepeda, itu adalah pengertian, contoh, beserta fungsi sosial dari expression of offering help. Selanjutnya, kita akan mempelajari susunan kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan kalimat bantuan. Sahabat bisnis media, di bagian ini kita akan mempelajari ungkapan yang digunakan dalam offering help. Offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan. Berikut ini adalah contoh ungkapannya. Yang pertama, menggunakan may I. May I berarti bolehkah saya. Ungkapan ini digunakan untuk situasi formal, seperti kepada orang tua, guru, atau siapapun yang kita hormati. May I harus digunakan bersama tanda kerja bentuk pertama ya. Berikut contohnya. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Selanjutnya, ungkapan yang kedua menggunakan shall I, yang berarti izinkan saya. Kata shall I digunakan untuk situasi formal dan harus menggunakan kata kecil bentuk pertama setelah kata shall I. Berikut ini adalah contohnya. Shall I help you with your work? Haruskah saya membantumu dengan pekerjaanmu? Kemudian, ungkapan yang ketiga adalah would you like me to? Apakah kamu ingin aku? Kalimat ini digunakan untuk situasi formal. Ingat, harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah would you like me to bring your bag? Apakah kamu ingin saya membawakan tasmu? Ungkapan selanjutnya bisa menggunakan can I, yang berarti bisakah saya. Ungkapan ini digunakan untuk situasi informal, tidak resmi seperti berbicara dengan teman sebaya dan yang lain-lain. Contoh kalimatnya adalah can I help? Bisakah saya membantumu? Ungkapan selanjutnya yang bisa digunakan pada situasi informal adalah do you want me to? Yang berarti apakah kamu ingin. Contohnya adalah do you want me to call your mother? Apakah kamu ingin saya menelpon ibumu? Ungkapan yang terakhir adalah let me, yang berarti izinkan saya. Kalimat ini digunakan pada situasi informal. Contohnya adalah let me help you guys. Dan sahabat harus ingat bahwa ungkapan di atas harus digunakan bersama kata kerja bentuk pertama atau kata kerja asli. Selanjutnya, ungkapan yang tidak kalah penting yang harus kita pelajari dalam offering help adalah how to give. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijelaskan untuk berikut. Sekarang punya 3 contoh. Tentunya dari 3 contoh ini kalimatnya berbeda-beda. Kalau untuk yang satu, kalimat offeringnya itu ada di could I have you copy the document. Terus tanggapannya itu ada di ini tes yang dari. Terus di contoh kedua dalam
Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang kami mohon maaf. Kami kiri. Selamat pagi. Pagi dulu. Oke, dari hasil performance tadi, penerangan tentang public health and safety, berarti sudah paham kan? Sudah, Bu. Untuk kelompok yang lain, coba lihat tugasnya masing-masing. Kelompok Ranita udah selesai tugasnya? Udah, LKPD-nya, dan kelompok Jeffrey udah? Sudah, Bu. Oke. Dari hasil diskusi kita kali ini, hasil pembelajaran kita hari ini, bahwasannya apa yang bisa kita ambil? Satu, apa? Apa yang kita ambil, Alvin? Yang seperti dijelaskan pertama, iya, betul. Kita membutuhkan bantuan orang lain dan kita juga harus menolong orang lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan iya, offering help or service. Oke. Jadi udah tahu di mana dia letak, kapan waktu memberikan bantuan, kapannya bagaimana, bagaimana menerima dan bagaimana menolong. Ya kan? Ya, Bu. Masing-masing tadi sudah ada di situ. Oke, untuk mengakhiri hari ini, Ibu akan mengambil nilai. Tadi untuk performance sudah Ibu ambil nilai. Terus yang untuk kelompok lain, Ibu ambil nilai dari yang KPD-nya. Dari segala keseluruhan pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah mendapat pembelajaran yang baru pada hari ini? Oke, alhamdulillah. Jangan lupa untuk pada pembelajaran selanjutnya tentang public health dan safety, tapi sebagiannya yang lain akan dikirimkan materinya lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca observasi dengan saya Septi Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan sejawat saya dan Bapak pengajar praktek saya, yaitu Ibu Dewi Kurniawati dan Bapak Tarjudin SPD MPD. Baik, assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Septi. Assalamualaikum Pak Tarjudin. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Pak? Baik. Sebelum saya memulai pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Dewi terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu adalah bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan observasi di kelas? Alhamdulillah saya merasa senang waktu saya melakukan kegiatan observasi di kelas tersebut. Baik, senang ya Bu ya dengan melakukan kegiatan observasi itu ya. Baik, kira-kira bisakah Ibu ceritakan kembali apa saja yang telah Ibu lakukan di kelas selama observasi? Iya, sewaktu saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, waktu di observasi yang saya lakukan adalah saya memberikan materi pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan fokus, juga dengan menggunakan speaker, dengan media menggunakan YouTube sebagai media pembelajarannya juga. Saya juga membagikan siswa dengan berkelompok secara
karena memang saya di situ kegiatan pembelajaran adalah diskusi kelompok. Kemudian saya juga meminta mereka bekerja sama dan berdiskusi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan secara sesuai dengan RPP diferensiasi, karena saya menggunakan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pembagian kelompok adalah sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Baru setelah itu mereka juga maju ke kelas untuk presentasi hasil diskusi pembelajaran, dan di akhirnya ada juga kegiatan refleksi pembelajaran. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Saya lihat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas sudah sangat baik karena sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Baik, langkah berikutnya adalah menurut Ibu kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu hadapi ketika Ibu melakukan pembelajaran observasi di dalam kelas? Ada. Dari kegiatan yang saya lakukan, kegiatan pembelajaran tersebut, ada beberapa siswa, memang tidak semuanya, yang masih kurang aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi cenderung agak pasif. Dan itu saya perhatikan merupakan tantangan buat saya, bagaimana membuat kelas saya itu siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu tantangan saya. Baik, jadi itu tertantang kepada siswa-siswa yang aktif ya. Baik, kira-kira menurut Ibu rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan dengan tantangan yang Ibu hadapi kira-kira akan seperti apa? Dengan tantangan yang seperti itu yang saya hadapi, maka saya akan coba untuk merubah model dan metode pembelajaran saya. Saya akan tetap menggunakan metode pembelajaran berdiskusi, tapi dengan catatan menambahkan kegiatannya itu lebih aktif dan lebih berfokus seperti workshopping. Jadi mereka tidak hanya duduk di tempat berdiskusi lalu presentasi, tapi saya akan melakukan lagi perubahan dalam cara workshopping. Mereka akan berjalan mengomentari hasil dari diskusi kawannya. Dan itu saya harapkan mereka tuh lebih aktif. Jadi yang pasif nanti diarahkan lagi supaya mereka lebih bisa menyuarakan atau mengeluarkan pendapat atau ide yang lain. Baik, bagus sekali yang Ibu paparkan tentang pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira menurut Ibu kapan pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan akan Ibu laksanakan? Kebetulan saya kan masuk di kelas 12 IPA 2 itu hari Selasa dan tanggal 2. Jadi untuk kegiatan tersebut insya Allah saya akan lakukan minggu besok ya Bu, minggu ini di hari Selasa pada jam pembelajaran kedua 1 dan 2 untuk saya masuk. Terima kasih Ibu Dewi atas jawabannya. Sama Ibu. Demikianlah rangkaian dari kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat kami, dan selanjutnya saya akan meminta kepada Bapak pengajar praktik kami untuk memberikan umpan balik. Baik, saya kepada Bapak Hadirin kami silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu CGP, kemudian Pak Ibu sebagai selaku rekan sejawatnya sudah melaksanakan proses supervisi akademik berbasis coaching, dimulai dengan kemarin, kemudian waktu observasinya atau pelaksanaan pembelajaran, dan dari pada hari ini melakukan pasca observasi yang pasca cakapan pasca observasi yang sudah terlaksana tadi dengan baik. Jadi yang pertama mungkin saya memberikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya atas keterlaksanaan supervisi akademik berbasis coaching ini yang sudah Ibu lakukan ya Bu Septi ya selaku CGP. Mungkin itu dari saya Bu. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikianlah pemaparan dari Bapak Tajuddin SPD MPD sebagai pengajar praktik kami. Semoga masukan dan saran yang Bapak berikan akan kami lakukan dan kami kembangkan lagi. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.